Halo teman-teman, selamat datang di Gaya Weekly Picks episode yang pertama bareng gue, Dimas. Gua Oso. Gua Alvin. Gua Fahan. Sabi. Nah, di Gaya Weekly Picks ini kita bakal ceritain film apa yang kita tonton minggu ini dengan genre di tiap minggunya tuh beda-beda. Nah, kenapa kita online kayak gini? Sebenarnya gara-gara kita mau bikin konsepnya tuh kayak movie club gitu. Jadi dimana kita bakal sharing ke kalian, kita akan rekomen film-film terbaru atau film-film lama juga bisa, tapi tanpa spoiler, biar kalian tetap bisa nonton dengan nyaman. Langsung aja nih kita langsung ke cerita yang pertama. Ayo, siapa yang mau cerita film horor pertama? Alvin? Saya suka. Semangat banget tuh Alvin. Ayo, boleh. Gila. Gua mau ceritain film Host. Film terbaru tahun ini, masih seger nih film. Masih segar. Masih. Iya, Yang iya. belum nonton boleh nonton. Gua nggak bakal spoiler. Nah, film ini disutradarai oleh Rob Savage. Dia berhasil membuat karya terbarunya selama lockdown. Nah, di sana juga lockdown, kayak kita di sini. Sana ada PSBB nggak, Vin? Kagak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Lockdown namanya. Heeh. Oh iya. Nah, Lebih sekut. Lanjut. Film ini genrenya horor. Buat yang takut film horor, gue rekomendasiin. Gila, kenapa? Kenapa? Tar dulu, kok lu ketawa? Soalnya film ini nggak ada hantunya, nggak ada setannya kayak Oh, nggak ada setannya. kayak Falak gitu, nggak ada yang serem lah. Terus. Dia cuman kayak ya ketarik-tarik dikit lah. Ketarik-tarik ya. Spoiler. Poltergeist berarti ya? Oh gitu iya. ya? Heeh. Oh iya. Ya sedikit sadis lah ya, ada darah-darahnya dikit. Terus. Gimana, Vin? Nah, jadi film ini uniknya cuman sebentar. Biasanya film kan 2 jam tuh, atau enggak sejam setengah lah minimal. Iya, sejam setengah. Nah, film ini cuma 56 menit. Oh. Karena filmnya yang cuman 56 menit, jadi film ini terkesan padat gitu. Oh, soalnya banyak Masih kejadian waktunya dikit gitu ya. Nggak dikasih napas ya, nggak dikasih napas. Daya. Nah, kasih sih sebenarnya. Oh, dikasih. Iya. Ya, Terus. salah dong gua. Ya. Salah. Jadi ini nggak boleh ngedip nontonnya karena padat banget ceritanya. Kalau lu Oh ngedip iya. ketinggalan jauh. Oh iya. Berarti mata kering banget tuh ya, kering ya? Kering. Kering. Kering banget kayak kantong. Ya. Nah, film ini ceritanya ada 6 pemuda. Pemuda nggak tuh? Pemuda yang lagi gabut karena lockdown. Nah, ada satu orang nih yang ngide nih. Dia ngundang satu orang supranatural. Supranatural itu orang yang bisa mengajak roh-roh atau arwah orang yang udah meninggal untuk diajak jadi bertujuh berkomunikasi. tuh Zoom call-nya ya? Dia diundang ke Zoom call, salah satu dari semuanya itu kayak aduh jangan dah terspoiler. Oh iya. Oh iya udah. Oke. Pokoknya dia Gitulah. nge-share link Zoom ya. Udah pede mau cerita gak? Iya makanya. Terus. Untung gue masih bisa nahan nafsu. Terus. Ada salah satu orang yang salah gunain ini, berujung dengan datangnya roh jahat. Tapi nggak tahu ntar akhirnya gimana ya, lu nonton aja sendiri. Lo nggak mau ngasih tahu ya? Apakah sad ending atau happy ending? Boleh. Nah, inilah kasih rating. Rating boleh tuh. Berapa? Rating ya 8,8 aja dah. Kalau gue itu abis nonton Unfriended Dark Web namanya. Ada yang pernah nonton nggak? Lanjutannya yang pertama berarti ya? Bukan? Enggak, kayaknya sama nggak sih? Kayaknya beda deh. Nggak tahu, kan gue belum nonton, makanya gue nanya. Ya, gue juga belum nonton yang pertama sebenarnya. Oh, jadi- Gue belum nonton yang pertama sebenarnya. Beda Jadi- tapi ceritanya mirip-mirip kalau nggak salah. Sama-sama call. Oh, Kan iya. kalau nyambung berarti bego banget ya, kagak belajar dari kesalahan. Nah, itu maksud gue. Nah, itu. Beda. Jadi Terus gimana? filmnya tuh sebenarnya tentang ini, ada cowok dia nyuri laptop
laptop yang speknya tinggi gitu, laptop iMac ya namanya kalau laptop MacBook. Apple ya? MacBook, ya, Pak. MacBook. Ya iMac yang Allah. maafin gua. Doi ngambil itu dari orang gitu, nyuri. Tadinya tuh sebenarnya buat ini ngasih apa sih? Doi tuh ceweknya ini tunarungu ya, nggak bisa denger, nggak bisa ngomong. Oh iya. Nah, terus dia tuh ngebuat aplikasi yang dia kayak dia ngomong, terus nanti keluar video dia lagi sign language gitu loh. Wih. Oh iya, kayak translator gitu jatuh ya? Tapi laptopnya Doi jetot gitu kan. Jadi ya udah Doi nyuri itu. Nah, gak taunya nih laptopnya ini pemilik sebelumnya itu hacker. Waduh. Hacker parah dah, hacker di dark web gitu. Udah level tinggi lah ya. Jadi sebenarnya cerita awalnya dari situ. Terus dia lagi call. Udah sih gue kayaknya nggak mau nyeritain itu deh. Dia lagi call. Iya, Pokoknya spoiler dong. Pokoknya nanti teman-temannya tuh nemenin dia selama dia berurusan sama si hacker inilah gitu. Boleh. Terus yang gue sebenarnya suka nonton film ini, kayak plotnya tuh twist berkali-kali, nggak sekali doang. Terus pas gue ngeliat, nggak tahu ya skornya tuh nggak terlalu bagus di internet. Kayak gue nggak tahu sih gara-gara apa. Mungkin kalau Mungkin karena monoton kali Dim. bisa jadi. Maksudnya gara-gara plot twist mulu jadi kayak ketebak, oh ini plot twist lagi nih pasti gitu. Oh kali. iya, bisa kali ya. Bisa kali ya. Terus gue juga mikirnya kayak ini ternyata filmnya sebelum corona gitu. Mungkin orang kurang relate nggak sih kalau misalnya 2018 terus nge-zoom, nge-skype gitu. Oh iya sih, benar. Kayak ngapain anjir, Coba sekarang nggak? Coba mendingan sekarang. ketemu aja. Gitu sih kalau yang gue baru tonton tadi sore itu, Dark Web. Ya, kasih rating lah Dim. Ratingnya jelek ya di internet, tapi kalau menurut gue ini ratingnya Berapa dia? 7,5 deh. 7,5 karena nggak ada setannya. Ini benar-benar pure kriminal orang gitu. Oh iya, gue lupa. Santai Apa bro. tuh? Filmnya juga punya 2 ending katanya. Cuma gue cuma nonton salah satunya doang. Nah, ntar kalau dua ending gimana? Iya, Oh. gitu. Oh gitu. Sabi sih kalau lo mau nonton. Waktunya cuma 1,5 jam doang, nggak lama-lama. Oke, lanjut kali ya. Siapa nih yang mau cerita lagi? Gua kali ya. Boleh. Gua Oke. sebenarnya ini gua bakal nyeritain judulnya Don't Breathe. Pasti udah ada yang pernah denger juga kan. Sebenarnya film ini bisa dikategoriin lebih ke thriller kali ya, soalnya nggak ada setannya. Jadi dia lebih ke thriller kayaknya deh. Ya nggak apa-apa lah. Gas. Jadi gue jelasin dulu. Don't Breathe ini tuh ada fakta uniknya nih, gue ceritain fakta uniknya itu. Don't Breathe itu film kedua kalau nggak salah, kedua dari direkturnya yang bernama Fade Alvarez. Nah, film pertamanya Fade Alvarez itu gagal. Abis itu dia bikin Don't Breathe, yang dimana film Don't Breathe ini jadi kayak malah bagus banget gitu loh, di luar ekspektasi. Comeback is real. Iya. Terus ada pemeran utamanya, kalau yang suka film action pasti tahu namanya Stephen Lang. Itu dia terkenal juga kan, udah aktor tua juga. Nah, langsung ke ini kali ya, langsung ke ceritanya. Boleh. Jadi Don't Breathe ini ceritanya itu ada 3 orang pencuri, dimana 3 orang pencuri itu pengen kayak dia tuh udah butuh uang banget dah, pokoknya intinya gitu kan. Terus 3 pencuri ini kayak mencari survei rumah gitulah. Dia pengen mau dirampok nyuri. gitu rumahnya. Iya, pengen nyari rumah gitu kan. Home Alone jatuhnya. Iya. Beda perspektif tapi. Nah, terus akhirnya setelah dia nyari-nyari rumah, ketemu nih rumah si Stephen Lang ini, di mana dia perannya di sini sebagai orang buta yang mantan Tentara. Mantan Militer. tentara. Marinir. Militer. Udah gitu tinggalnya sendiri kan. Ya lu jadi pencuri gimana nggak tergiur anjing. Sabi. Iya. Udah rumahnya dia tinggal sendiri ya kan. Nah, terus akhirnya Boleh. setelah dia mencoba masuk, ini nih serunya, kalau gue bisa bilang gue paling deg-degan nonton film ini, soalnya si Stephen Lang atau si buta ini ternyata dia kayak, karena dia mantan militer, maka kayak dia tuh jago
walaupun buta tapi pendengarannya malah lebih bagus. Oh, itu ya yang kayak kelelawar ya? Iya nggak sih? Jadi Buset. bahkan nafas si pencurinya aja kalau dia nafas bakal kedengeran sama si buta ini. Jadi ketahuan di mana gitu ya? Nah makanya yang bikin seru tuh apa ya, kayak suspense sih bahasa Indo, adrenalin kali ya. Tegang, Tegang. meregangkan. Iya, pokoknya. tegang banget ini. Jadi pokoknya film ini bikin Film ya. bikin tegang dah. Heeh. Nah iya, Kok jadi ketawa? pokoknya klimaksnya itu di dalam rumah dan saat kejar-kejaran lah. Terus ternyata ada plot twist di akhirnya, itu yang seru juga. Apa tuh? Apa tuh Boleh tuh. plotnya? Menarik. Tahun berapa itu, Han? Tahun 2016. Wadaw, lama juga. Wah tapi seru banget. Ayo Pak. nonton, Sok. Buat Aduh, kalian gila harus deh. nonton sih. Pin tuh di belakang lu ada apaan, Pin? Nah, lo apaan tuh? Ada AC. Ya. Oh iya. Ya Allah, serem Eh, banget. Berapa? Ratingnya berapa? Rating dong. Oh iya, dong. rating Oh, belum. Rating gue suka sih, ini 9 dari 10 gue. Boleh Iya lah. Kalau buat gue. Kalau gue pas udah tahu temanya bakal horor, gue sebenarnya milihnya agak lebih apa ya, ngelihat horor-horor yang agak awal kan. Soalnya dulu tuh pas gue 2010-an awal tuh kan masih SD ya. Itu tuh gue bener-bener nggak berani nonton horor. Ya. Bener-bener sama sekali Culun. walaupun diajak, walaupun rame-rame gitu kan. Nah terus waktu itu pas SMP ini jadi kayak apa, ada nih film namanya Sinister. Ini yang mau gue ceritain nih, namanya Sinister. Jadi ceritanya tuh gini, apa, pemeran utamanya tuh Ethan Hawke. Jadi ceritanya tuh dia tuh seorang penulis kan. Nah tapi tulisannya dia tuh lagi bau, bener-bener lagi bau. Jadi udah kayak 10 tahun gitu. Dia nggak dapat bestseller. Jadi dia udah desperate banget nih. Wah, gue harus bikin karya bagus nih, bikin cerita bagus gitu kan. Nah, terus apa? Waktu itu tuh di ceritanya dia nemu kayak, gue lupa di filmnya tuh kayak gimana. Pokoknya dia nemu kayak video yang nunjukin ada satu keluarga tuh kayak mati. Apa maksudnya kayak meninggalnya tiba-tiba apa misterius gitu. Nah, terus tuh dia janji sama diri sendiri, wah gue harus mecahin nih kasus apa pembunuhan ini. Ceritanya tuh jadi kayak story-nya dia di novel selanjutnya gitu kan. Nah, terus tapi ini yang agak nggak logis itu sih ini sih. Jadi dia pindahin keluarganya ke rumah yang sekeluarga dibunuh itu. Demi dia bisa investigasi kan. Nah, terus pas udah nyampe di rumahnya nih, ya sebenarnya agak klise sih sebenarnya. Jadi pas udah nyampe di sana, pas lagi ini di rumahnya lagi rapi-rapi kan, dia ini apa, ke loteng naruh barang-barang kayak jadi gudang gitu kan. Set, pas dilihat ternyata di lotengnya itu ada box. Apa tuh? Nah, boxnya tuh ternyata apa, kan dia udah pernah lihat nih salah satu video yang keluarga sebelumnya itu dibunuh itu. Terus dia lihat ada box dan ternyata di dalam boxnya tuh ada film-film lagi. Itu terus pas ditonton ternyata semua videonya tuh sama. Jadi kayak awalnya keluarganya lagi seneng-seneng nih. Terus tiba-tiba ada suatu kejadian, video masalahnya tuh pas udah mati, maksudnya pas udah lagi ngerekam nih, videonya tuh tetap lanjut pas keluarga itu mati, ngerti gak? Jadi kayak jatuhnya udah keluarganya dilihat pas seneng-seneng, tiba-tiba langsung mati. Semenjak apa kejadian dia ngelihat itu tuh, dia jadi apa, penasaran kan sama yang apa di film-film itu dia lihat. Akhirnya dia nemu petunjuk-petunjuk yang nunjukin kalau di rumah itu tuh sebenarnya ada elemen supernaturalnya. Terus dia jadi sadar kalau di rumah itu tuh sebenarnya apa, kalau lu tinggal di rumah itu tuh bisa fatal, bahkan bisa kejadian itu. Filmnya nih jumpscare-nya tuh nggak banyak, bener-bener nggak banyak. Cuman dia bikin apa ya, bikin kayak Pembawaan. suspense ke jumpscare-nya tuh bagus. Selain terus dia tuh nggak cuman ngandelin jumpscare doang, dia ada kayak disturbing-nya, dia ada creepy-nya, ada gore-nya juga. Nah, tapi walaupun lu udah nganggep nih, maksudnya lu udah tahu dah ini film horor biasa nih, lu tuh tetap takut nontonnya karena jumpscare-nya tuh menurut gua itu tuh jumpscare yang kayak ini tuh lu jumpscare. Nah, jumpscare-nya tuh meletok di otak lu. Jadi bisa lu malam-malam nih ya, lu tiba-tiba kepikiran jumpscare itu tuh lu bener-bener wah anjing gitu. Gak bisa tidur, sumpah itu gak ini banget. Gak apa ya, gak hilang dah dari pikiran lu soalnya itu tuh aduh, gitu lah pokoknya Harus nonton lah ya. Tuh. Berapa rating, Sok? Rating Berapa? berapa? 85 Sama- kali ya? sama- Apa kalau lu ngerasa film horor sekarang udah gitu-gitu aja,
Mungkin bisa dicoba. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Iya. Boleh lah Tapi dicoba. katanya nih, apa yang udah gua cari juga film kedua itu jelek Sinister katanya. kedua. Jadi ya. Berarti Iya, jadi Sinister tuh ada yang kedua kan. Oh, Tapi ada. katanya tuh itu cuma kayak cash grab gitu. Soalnya yang film pertama laku, terus kayak oh ini bisa nih bikin Iya. kan bisa sequel gitu kan. Kepedean Kan dia bikin ya. aja. Heeh. Iya, berasa udah sukses bakal ngangkat, ternyata enggak. Jadi gua Ya, nonton gua namanya- yang pertama doang. Namanya manusia. Kenapa manusia, Pin? Iya, betul. Nggak pernah puas, nggak pernah Kenapa tuh puas, manusia? Oh, nggak bersama. nggak pernah puas. Siap, Oh, siap, iya, siap, iya. siap, 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 siap. siap. Ya, itu tadi cerita masing-masing dari kita. Ada Sinister, ada Don't Breathe, terus tadi ada Host, sama yang terakhir dari gue Dark Web. Kayak segitu aja dari kita minggu ini. Kalau kalian ada saran buat genre berikutnya mau apa, kayak ada action, ada apa lagi sih, dokumenter, Apa aja lah. dokumenternya sih. Pokoknya Ya, apalah ya, terserah, pokoknya. terserah kalian mau apa, komen di bawah. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Dadah. Bye.